Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Sehat-sehat ya? Pada hari ini kita akan membahas materi kita berikutnya adalah pertidaksamaan logaritma. Materi Matematika Peminatan kelas 10 oleh Ibu Duningsih. Kita mulai dari grafik fungsi logaritma. Perhatikan grafik fungsi logaritma berikut. Kita lihat grafiknya. Ini untuk grafik yang fx sama dengan k kali a log x. Ini gambarnya yang ke sini. Ini adalah gambar grafik dengan a lebih besar 1. Kemudian yang ini, grafiknya ini gx sama dengan k kali 1/a log x. Nah, jadi di sini ini grafik yang ini monoton turun, kemudian ini adalah monoton naik, gitu ya. Dari grafik tadi kita bisa menarik kesimpulan yang pertama adalah bahwa grafik fx sama dengan k kali a log x dan gx sama dengan k 1/a log x itu simetris terhadap sumbu x. Yang B, grafik fx dan gx memotong sumbu x di titik k, 0. Yang C, sumbu y merupakan asimtot, yaitu garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Yang D, grafik fungsi fx sama dengan k kali a log x merupakan fungsi monoton naik karena untuk setiap x1 lebih kecil x2 akan berakibat fx1 lebih kecil fx2. Kemudian yang E, grafik gx sama dengan k kali 1/a log x merupakan fungsi monoton turun karena setiap x1 lebih kecil x2 berlaku gx1 lebih besar gx2, maka ini namanya monoton turun. Gitu ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita masuk pada pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan pada bentuk logaritma yang memuat variabel sebagai numerus. Pertidaksamaan logaritma dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi logaritma. Perhatikan grafik fungsi logaritma fx sama dengan a log x berikut. Nah, ini tadi kita ambil sendiri-sendiri. Yang grafik fx sama dengan a log x dengan a lebih besar 1. Ini grafiknya monoton naik ya. Jadi tadi kalau x1 lebih kecil x2 maka fx1 lebih kecil fx2, maka gambarnya ke sini. Kemudian yang grafik fx sama dengan a log x dengan interval a-nya di antara 0 sampai 1, grafiknya namanya monoton turun. Gitu ya. Maka dari itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Berdasarkan kedua grafik tersebut diperoleh kesimpulan berikut. Yang pertama, untuk a lebih besar 1, fungsi fx sama dengan a log x merupakan fungsi monoton naik. Artinya untuk setiap x1 dan x2 anggota bilangan real berlaku x1 lebih kecil x2 jika dan hanya jika fx1 lebih kecil fx2. Jadi tanda sama, ini lebih kecil, di sini juga lebih kecil. Berikutnya yang B, untuk a di antara 0 sampai 1, fungsi fx sama dengan a log x merupakan fungsi monoton turun. Artinya untuk setiap x1 dan x2 anggota bilangan real berlaku x1 lebih kecil x2 jika dan hanya jika fx1 lebih besar fx2. Jadi maksudnya ini kalau x1 lebih kecil x2 akan berakibat nilai fungsinya itu lebih besar. Maka ini namanya monoton turun, gitu ya. Oke. Dari hal ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan
untuk A lebih besar 1, A lebih besar 1, kita peroleh pertidaksamaan jika A log Fx lebih besar A log Gx, maka Fx lebih besar Gx. Dengan syarat bahwa Fx lebih besar 0 dan Gx lebih besar 0. Jadi ini sebagai syarat numerusnya. Kemudian yang B, jika A log Fx lebih besar sama dengan A log Gx, maka Fx lebih kecil sama dengan Gx. Dengan syarat juga sama, Fx lebih besar 0 dan Gx-nya juga lebih besar 0. Berikutnya, jika A log Fx lebih kecil A log Gx, maka Fx lebih kecil Gx. Ini juga numerusnya sama, Fx lebih besar 0, Gx-nya juga lebih besar 0. Kemudian yang D, jika A log Fx lebih kecil sama dengan A log Gx, maka Fx lebih besar Gx. Sama ya. Berikutnya kita ambil untuk A di antara 0 sampai 1. Ini ya, hati-hati kalau yang ini. Jika A log Fx lebih besar A log Gx, maka Fx lebih kecil Gx. Perhatikan ini tanda pertidaksamaannya berubah, ini lebih besar, ini jadinya lebih kecil. Tetapi syarat numerusnya sama, Fx lebih besar 0 dan Gx-nya juga lebih besar 0. Demikian juga yang B, jika A log Fx lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengannya, kita enggak mempengaruhi. Di sini juga tetap Fx lebih besar sama dengan Gx, ini kemudian Fx lebih besar 0, Gx lebih besar 0. Kemudian jika A log Fx lebih kecil A log Gx, maka Fx lebih besar Gx. Kemudian ini lebih kecil, maka di sini juga harusnya ini lebih kecil, lebih besar ya, kayak gitu. Berikutnya kita lanjutkan, yaitu contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Ini ada 3 soal. Langsung ya kita jawab saja. Berikutnya kita mulai dari yang nomor 1. Perhatikan di sini 2 log 2x min 3 lebih besar 2 log 5. Perhatikan di sini ini sudah ada 2 log, ini juga 2 log, ini seolah dicoret ya, coret-coret sehingga ini tadi Fx-nya ini 2x min 3 lebih besar 5. Kenapa ini lebih besar? Karena ini bilangan pokoknya 2, karena lebih besar 1. Dan ini adalah pertidaksamaan linear biasa, kamu di SMP dulu pernah ya. Sehingga 2x lebih besar, ini 3-nya pindah ruas jadi plus, sehingga 2x lebih besar 8, x-nya lebih besar 4. Nah berikutnya untuk syarat numerusnya ini, bahwa 2x min 3 lebih besar 0. 2x lebih besar 3, ini tinggal pindah ruas, karena ini 2 maka ini 3/2. Oke, berikutnya yaitu, nah ini ada syarat 1, ada syarat 2. Perhatikan pada syarat 1, X lebih besar 4, ini pada garis bilangan ini kita jadikan 1 ya, biar kita agak ngirit begitu. Ini 4-nya di sini, lebih besar berarti ke arah kanan. Karena ini lebih besarnya tidak ada sama dengannya, maka namanya interval terbuka. Ini ya terbuka, kemudian ini ke arah kanan. Kemudian yang persamaan 2 ini, X lebih besar 3/2, kita lihat 3/2, kalau 4 di sini, 3/2 di sebelah kirinya. Nah di sebelah kiri ini juga lebih besar, berarti dari angka ini ke arah kanan. Nah dari kedua pertidaksamaan ini, kita ambil suatu daerah yang dilewati oleh 2 garis ini. Kamu perhatikan, ini ke arah kanan, ini juga ke arah kanan, berarti yang dilewati kedua-duanya mulanya dari sini ya. Oke, berarti nanti kesimpulannya, jadi nilai X yang memenuhi adalah X lebih besar 4, yang kita arsir ini. Oke, paham ya? Kita lanjutkan, berikutnya adalah jawab soal nomor 2. 4 log 5x plus 2 lebih kecil sama dengan 3. Kalau tadi ini 3 harus kita buat, yaitu logaritma dengan bilangan pokok 4, karena biar sama dengan ruas kiri. Sehingga ini 4 log 4 pangkat 3. Ya, ini oke. Berarti 4 lognya ini tidak ada, sehingga kita dapatkan 5x plus 2 lebih kecil 4 pangkat 3.
Ini 2-nya pindah ke kanan jadi min 2, 4 pangkat 3-nya adalah 64. Sehingga ini X lebih kecil 5 pindah ke kiri ke kanan sehingga menjadi penyebut. Oke. Kita sebut pertidaksamaan 1. Oke, syarat berikutnya adalah syarat numerus 5X plus 2 lebih besar 0. Seperti tadi, karena ini konstanta pindah ke kanan menjadi min 2. Sehingga kita peroleh X lebih besar min 2/5. Oke ya, sudah perhatikan. Seperti pada soal nomor 1 tadi, pada soal nomor 2 kita juga dapatkan 2 pertidaksamaan. Yang pertama X lebih kecil 62/5. Perhatikan ini angka 62/5 di sebelah kanan ini ya. Ini namanya interval tertutup ya, kayak gini interval tertutup. Maka ini ke arah lebih kecil ke arah kiri, ke kiri. Oke, ke kiri sampai sini gitu ya. Kemudian yang pertidaksamaan kedua, X lebih besar min 2/5. Perhatikan min 2/5 ini karena ini adalah interval terbuka tidak ada sama dengannya, maka di sini ini ada lubangnya ya, tapi tidak penuh. Artinya ini tidak masuk penyelesaian. Karena lebih besar maka ke arah kanan. Dari ini ke kanan. Nah, oke, kita bisa melihat di sini yang memenuhi kedua-duanya adalah yang dilewati oleh kedua garis. Nah, itu ya. Maka kita bisa menentukan ini adalah yang ini abu-abu yang nggak begitu kelihatan. Ini dari min 2/5 sampai 62/5 ini. Oke, ini sebagai nilai X yang memenuhi adalah X lebih besar min 2/5 dan X lebih kecil sama dengan ada sama dengannya karena ini intervalnya tertutup. Oke ya, jelas. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah soal nomor 3. Ini kita lihat bahwa bilangan pokoknya adalah setengah ya. Ini setengah log X kuadrat min X lebih kecil min 1. Nah, seperti tadi pada soal yang di awal, ini setengah log X kuadrat min X. Kemudian di sini min 1 ini kita buat juga logaritma dengan bilangan pokok setengah. Perhatikan ini setengahnya di sini. Karena ini min 1 maka min 1 ini pada perpangkatan ya. Sehingga ini setengah pangkat min 1. Nah, sehingga diperoleh. Nah, perhatikan di sini. Karena bilangan pokoknya itu bilangan pokoknya setengah. Berarti ini masuk pada interval 0 sampai 1. Sehingga tanda pertidaksamaannya berubah, ini lebih besar. Oke, kita masuk bilangan berpangkat, setengah pangkat min 1 adalah 2. Ini ya 2 pangkat min 1 jadi min karo min jadi plus sehingga kita 2. Oke, kita sudah sampai di sini namanya pertidaksamaan kuadrat ya. Kemudian ini pindah ruas menjadi min 2 sehingga menjadi X kuadrat min X min 2 lebih besar 0. Kita faktorkan menjadi X min 2 kali X plus 1 lebih besar 0. Kita cari harga nolnya sehingga X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Nah, ini nanti kita kerjakan seperti pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Berikutnya yaitu syarat numerus. Numerusnya adalah X kuadrat min X lebih besar 0. Kita faktorkan, X-nya kita keluarkan di sini, yang ini masih 1, min 1 lebih besar 0. Kita cari dua harga nolnya, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Oke. Ini nanti ini kita sebut pertidaksamaan 2. Perhatikan di sini ada gambar ya. Gambarnya ini kita buat tadi untuk X kuadrat min X min 2 lebih besar 0. Berarti ini angkanya kan ini 2 dengan min 1 ya, yang merah. Perhatikan yang merah, pada garis yang merah ini dari 2 ke kanan atau min 1 ke kiri. Oke ya. Kemudian untuk yang ini X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, kita lihat ini gambarnya yang hitam. Yang hitam dari 0 ke kiri, kemudian ini dari 1 ke kanan. Semuanya pakainya interval terbuka karena makanya ini tidak penuh ya. Nah, kayak gini. Nah, kamu lihat gambar di sini. Daerahnya penyelesaian adalah daerah yang dilewati oleh 2 garis itu.
Oke, perhatikan ini yang sebelah kiri yang dilewati 2 garis merah dengan yang hitam ini, di sini berarti ini yang kita arsir ini adalah daerah penyelesaian sebelah kiri, yang di sini juga ada. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, jadi nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari min 1 atau X lebih besar 2. Oke, demikian ya untuk contoh soalnya. Kita lanjutkan sekarang, berikutnya adalah tugas. Nah, oke. Dari tadi yang sudah kita bahas pada materi di depan tadi, silakan nanti dikerjakan soal-soalnya hampir sama soal yang tadi, cuman ganti sedikit angka saja. Ini ada 1, 2, 3 soal. Oke. Nah, kita cukupkan sekian dan selamat belajar. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.